Salam sejahtera Bapak Ibu dosen semuanya dan juga para penonton semuanya. Perkenalkan, nama saya Jason Matthew Santosa. Saya sendiri adalah mahasiswa di UC. Dan pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai value proposition dari perusahaan saya, yaitu PT Inti Cakrawala Citra atau lebih sering disebutnya dengan Indogrosir. Saya sendiri bekerja di Indogrosir Surabaya. Dan dari Indogrosir Surabaya ini kita bergerak di bidang retail, yang dimana bidang retail ini cukup kerap hubungannya dengan konsumen. Jadi konsumen ini setiap harinya datang ke Indogrosir untuk berbelanja atau untuk kulakan. Dan dari konsumen-konsumen ini sudah saya survei mengenai keluhan-keluhan mereka dan saya rekap. Dan salah satu keluhan yang paling banyak mereka keluhkan adalah antrian di Indogrosir yang cukup panjang. Nah, antrian ini disebabkan oleh volume belanja dari para konsumen kami yang cukup besar, yang sehingga kasir-kasir kami cukup kewalahan dalam menghitung barang belanjaan mereka secara cepat. Karena kalau misalnya mereka mau menghitung secara cepat, otomatis jadi tidak teliti nantinya, dan nanti malah jadi salah. Nah, hal-hal ini tentunya kita sudah evaluasi secara bertahap dan sudah bertahun-tahun kita cari formulanya, hingga yang terakhir adalah kita menggunakan cara pindah troli, di mana kita menetapkan kasir wajib untuk pindah troli, di mana itu adalah metode barang belanjaan konsumen kita pindahkan pada saat transaksi kasir, kita pindahkan ke troli kosong sekaligus di scan untuk transaksi. Nah, sehingga itu sangat mengurangi resiko untuk barang tidak di stroke atau barang kelebihan stroke juga. Intinya untuk mengurangi human error. Nah, tapi dengan metode ini malah menimbulkan efek samping, yaitu efeknya adalah antrian menjadi sangat panjang karena transaksi yang jadi lebih lama daripada yang biasanya. Nah, untuk mengantisipasi hal ini pun juga kita sudah melakukan riset dan juga kita evaluasi terus, hingga terakhir itu kita memberikan solusi terbaru adalah mengadakan yang namanya kasa self service, di mana di kasa self service ini para konsumen kami dapat bertransaksi secara mandiri tanpa ada kehadiran kasir. Nah, sistemnya simple, yaitu mereka membawa barang belanjaan mereka men-scanning, lalu mereka membayar apa yang sudah mereka scan. Dan lalu di pintu keluar akan ada tim kami untuk mengecek barang belanjaan dan juga stoknya akan dibandingkan. Jadi kurang lebih seperti itu sistemnya. Dan dengan adanya sistem kasa self service ini, kita menghadirkan poin-poin seperti transaksi yang lebih cepat, transaksi tanpa antri, dan juga transaksi tanpa cash atau cashless. Nah, dari tiga poin ini yang kita harapkan dapat membantu konsumen adalah dari segi menghemat waktu, pembayaran yang mudah, dan juga pembayaran presisi, dimana mengurangi human error dari miskalkulasi. Nah, dan hasilnya pun juga dari 100 konsumen yang sudah saya survei, itu 90% dari konsumen kami itu cukup puas dengan adanya kasa self service, dan 10% sisanya tuh hanya mengeluhkan kalau adanya dari kasa self service ini kita belum menyediakan transaksi secara luas seperti QRIS-nya Mandiri itu belum bisa, atau juga pembayaran menggunakan OVO itu juga belum bisa. Nah, itu nanti akan menjadi poin-poin evaluasi kami untuk kedepannya.
Dan secara overall itu sudah cukup mencerminkan tren yang positif untuk kami dapat mengembangkan sistem kasa self-service ini ke depannya. Dan secara antrian pun juga sangat berkurang karena konsumen-konsumen kami yang biasanya mengeluhkan antrian, mereka pun juga sudah jarang mengeluhkan lagi. Tapi secara data per hari, jumlah transaksi kita tidak mengalami penurunan, bahkan kita mengalami penaikan. Seperti itu. Itu adalah hasil evaluasi kami dari 3 bulan setelah mengimplementasikan kasa self-service ini di Indogrosir. Jadi overall kasa self-service cukup membawakan dampak yang positif bagi Indogrosir Surabaya, dan juga membawa citra yang bagus di mata konsumen sehingga mereka tetap ingin belanja di tempat kami. Jadi sekian dari saya untuk value proposition mengenai antrian di Indogrosir. Sekian dari saya, terima kasih.